Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Jumpa kembali dengan saya, Purnomo Ishadi, dalam sesi perkuliahan daring pada program studi arsitektur pada mata kuliah perkembangan arsitektur. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang salah satu perkembangan arsitektur klasik Eropa, yaitu pada arsitektur Yunani. Ya, baiklah, kita akan menyimak apa-apa hal-hal yang terkait dengan perkembangan arsitektur Yunani itu sendiri. Berbicara tentang arsitektur dalam perkembangannya, kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini penting sekali sebelum kita membicarakan lebih lanjut. Yang mempengaruhi salah satunya yang pertama, yaitu aspek geografis. Kita ketahui bersama bahwa wilayah geografis dari arsitektur Yunani adalah di benua Eropa. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa dan merupakan negara yang pertama kali mengenal peradaban. Karena pertama kali mengenal peradaban, otomatis dari segi perkembangan arsitekturnya lebih cepat dibanding yang lainnya, dan banyak perkembangan arsitektur yang bisa kita pelajari dari sana. Dari perbatasannya, di sebelah utara Yunani berbatasan dengan Albania. Ini adalah wilayah-wilayahnya. Albania, ada Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki. Nah, ini Turki, sebagian wilayah Turki adalah wilayah Asia. Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Yunani. Di sebelah timur Yunani dikelilingi oleh laut. Ya, ini adalah Laut Aegean ini. Dan di sebelah selatan dikelilingi oleh Laut Tengah. Ya. Dan di sebelah barat, di sebelah sini adalah di berbatasan dengan Laut Ionian. Peradaban dan kebudayaan Yunani dimulai dari Pulau Crete. Nah, ini adalah Pulau Crete. Nah, ini dari posisi ini selanjutnya menyebar ke sebelah utara dan wilayah-wilayah lainnya sampai kepada semua pantai di Laut Mediterania. Dari aspek geologi, kita bisa melihat bahwa di Yunani itu banyak terdapat bebatuan. Dan sebagian besar pekerjaan dari bangsa Yunani adalah pelaut, karena mereka banyak dikelilingi oleh laut dan wilayahnya tidak begitu subur, tetapi banyak memiliki kandungan alam berupa material bebatuan yang cukup bagus dan melimpah, dan terutama itu adalah marmer. Dan marmer ini dalam arsitektur banyak digunakan di sekitar pegunungan Hymettus dan pegunungan Pentelicus di dekat Athena. Nah, marmer ini digunakan sebagai material bangunan yang sangat indah untuk diterapkan pada arsitekturnya. Dari segi iklim kita bisa melihat bahwa Yunani itu berada pada iklim antara dingin sampai hangat. Keadaan iklim ini mempengaruhi kehidupan masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan atau aktivitas outdoor. Ini salah satu sketsa, gambarannya banyak kegiatannya. Masyarakat Yunani itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor. Ya. Nah, ini oleh karena itu masyarakat Yunani sampai sini dikenal beberapa banyak para filsuf, ya, filosofis yang banyak menerapkan di dalam desain ilmu, bidang ilmu apa saja. Nah, akibat suka bersosialisasi dan berbicara dengan orang di sekitarnya sehingga tumbuh budaya demokrasi pertama kali. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu sosial banyak berkembang di dalam masyarakat Yunani dan juga secara khusus di arsitekturnya juga. Dari segi kepercayaan, kita ketahui bersama bahwa agama yang berkembang di Yunani pada awal-awalnya adalah
agama yang menganut kepercayaan kepada dewa-dewa. Kepercayaan masyarakat Yunani ini berupa pemujaan terhadap gejala-gejala alami, penyembahan berhala dalam bentuk batu karang, tiang batu, serta berbagai macam bentuk-bentuk binatang yang dimuliakan pada saat itu. Para dewa adalah perwujudan dari unsur-unsur tertentu dan masing-masing daerah atau kota di Yunani mempunyai pilihan terhadap upacara dan tradisi yang mereka laksanakan di dalam hal melaksanakan kepercayaan mereka, menganut kepercayaan mereka, menjalankan ajaran agama mereka atau kepercayaan mereka. Selanjutnya kita melihat kepada sejarah arsitektur. Jadi di dalam perkembangannya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah. Dan kita lebih fokus kepada sejarah di bidang arsitektur Yunani. Kita melihat dari segi alur sejarahnya. Yang pertama kita melihat arsitektur Yunani ini sudah ada sejak zaman 6.000 tahun sebelum Masehi. Artinya pada zaman itu adalah zaman batu. Manusia masih sifatnya primitif, belum mengenal peradaban. Dan setelah itu berkembang pada zaman perunggu. Nah, zaman perunggu ini sudah mulai ada perkembangan di dalam pekerjaan manusia. Di mana manusia itu sudah mulai mempergunakan alat yang awalnya hanya lebih banyak menggunakan batu, berkembang menjadi penggunaan terhadap perunggu. Itu terjadi pada zaman 3000 sampai dengan 1100 sebelum Masehi. Dan pada zaman perunggu ini ada dua peradaban yang berkembang, yaitu peradaban Minoa dan peradaban Mykenae. Ini dan selanjutnya setelah zaman perunggu sampai pada tahun 800 sebelum Masehi, ada yang namanya zaman arkaik. Ini sudah mulai ada perkembangan di bidang arsitektur. Setelah itu ada berkembang kembali zaman klasik dari tahun 800 sampai 440 sebelum Masehi. Jadi perkembangan terus berjalan seiring dengan peradaban yang berkembang di daerah Yunani. Setelah itu setelah zaman klasik berkembang, muncullah periode Helenik. Periode Helenik ini pada tahun 800 sampai 323 sebelum Masehi. Setelah itu ada periode yang berkembang, yaitu periode kelanjutannya, yaitu periode Helenistik. Pada tahun 300 sampai 250 sebelum Masehi. Dan setelah periode ini sudah berkembang penyesuaian terhadap arsitektur sampai saat ini. Jadi periode-periode klasik itu berkembang dari 6.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 250 tahun sebelum Masehi. Jadi setelah memasuki tahun Masehi sudah banyak perubahan-perubahan. Dan ini adalah menjadi tonggak dasar perkembangan arsitektur klasik di Yunani. Selanjutnya kita akan melihat satu persatu, melihat terhadap zaman-zaman yang berkembang. Apa-apa saja yang berkembang di dalam zaman-zaman tersebut dan apa-apa yang berkembang di dalam arsitekturnya. Yang pertama adalah zaman batu. Sebelum zaman batu orang tinggal di gua, namun sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, orang yang tinggal di Yunani mulai membangun rumah untuk tempat bermukim. Ya. Seperti ini. Meskipun masih apa adanya dengan peralatan yang sederhana. Ya, awalnya mereka membangun rumah kecil dari anyaman bambu, anyaman kayu dan daun yang diikat menjadi satu dan diplester dengan lumpur. Ini masih sangat-sangat sederhana sekali dan menggunakan peralatan seadanya. Lebih banyak menggunakan batu sebagai peralatannya. Atapnya dibuat dari rerumputan dan terdapat lubang untuk membuat tempat keluarnya asap dari tungku pembakaran. Ini sebagian besar mereka melaksanakan aktivitas di luar rumah, termasuk mereka memasak dan kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin makan juga. Jadi rumah itu lebih banyak tempat-tempat untuk mereka menyimpan peralatan. Tetapi khususnya pada saat musim hujan, mereka otomatis langsung pindah ke dalam rumah untuk berteduh, bahkan untuk melanjutkan aktivitas memasak mereka. Ya, kecuali beristirahat juga mereka berada di dalam rumah. Ini fungsinya untuk beristirahat dan melaksanakan aktivitas-aktivitas penyimpanan peralatan mereka dan juga
melaksanakan aktivitas yang awalnya di luar rumah pindahkan ke dalam rumah. Pada masa itu orang juga mulai membangun yang namanya palisade. Palisade ini adalah pagar kayu di sekeliling untuk melindungi dari serigala, beruang, dan babi hutan, yang juga untuk menjaga ayam, kambing, dan bayi supaya tidak keluar dari desa. Artinya ini sebagai proteksi atau pelindungan mereka membuat palisade. Tapi pagarnya di batas-batas kampung, ya, agar mereka bisa mencegah ada binatang-binatang buas yang masuk ke dalam kawasan pemukiman mereka. Selanjutnya masih di zaman batu, ada perkembangan di bidang arsitekturnya, yaitu ketika orang mulai membangun rumah pada zaman ini sudah mulai berkembang, ada masyarakat Asia sudah mulai mempengaruhi peradaban di Yunani, dan mereka sudah mulai ada perubahan. Mereka membangun fondasi dinding bata dari lumpur yang ukurannya lebih besar. Dan pada akhir masa zaman batu, yaitu pada zaman Neolitikum akhir, sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, sudah mulai bermunculan inovasi yang diketahui oleh orang-orang Yunani. Mereka mempelajari, dan salah satunya adalah mereka mempelajari cara membangun rumah yang lebih besar dan lebih banyak fungsi lebih bagus, yang namanya adalah megaron. Megaron atau rumah berkamar besar. Rumah megaron ini berbentuk ya seperti ruangan segi 4 besar, melengkung di sudut ujungnya dan berada di berandanya pada sudut-sudutnya ini. Oke. Selanjutnya kita melangkah pada zaman perunggu. Pada zaman perunggu ini ada dua peradaban yang seperti saya katakan tadi. Ada peradaban Minoan dan peradaban Mykenae. Nah, pada zaman Minoan ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan munculnya kerajaan. Jadi pada zaman ini sudah mulai ada kerajaan, dan peradaban Minoan yang terpusat di Crete adalah peradaban yang muncul pada periode awal dan diikuti oleh orang-orang Asia kecil dan kolonisasi dari bangsa Yunani itu sendiri. Ya, ini adalah peta wilayah pulau yang berkembang yang saya katakan tadi di awal, yaitu Pulau Crete. Ya, Pulau Crete ini cikal bakal berkembangan arsitektur Yunani. Kehidupan masyarakat Yunani mulai berkembang di sini. Ya, mereka mulai melaksanakan aktivitas perdagangan dan juga pelayaran. Ini mulai dari pulau ini. Pada tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, peradaban Minoan mengalami perubahan sistem birokrasi. Ini sudah mulai mengenal tingkat-tingkat birokrasi. Dan pada periode ini tingkat atau perbedaan kelas masyarakat belum nampak. Artinya mereka masih memiliki kebersamaan, belum ada tingkat kasta di dalam strata di dalam masyarakatnya. Dan pada tahun 1600 sampai 1400 sebelum Masehi, ada pengaruh dari peradaban luar, yaitu kekuasaannya mulai kurang berimbang dan membuat Crete mengalami kemerosotan. Kota yaitu Knossos dimusnahkan dan ditenggelamkan. Ini sudah mulai bermunculan yang namanya perebutan kekuasaan politik. Nah, akhirnya berdampak terhadap perkembangan dari Yunani itu sendiri. Ya, salah satu kota di Pulau Crete itu yaitu Knossos itu dimusnahkan dan ditenggelamkan. Kita lanjutkan kepada zaman perunggu, masih di dalam perkembangan peradaban yang berikutnya, yaitu peradaban Mykenae. Peradaban Mykenae dimulai dengan kedatangan beberapa suku ke daratan, terutama Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Mykenae memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal pembuatan barang-barang dari perunggu, misalnya pedang, perisai, dan pelindung. Bangsa Mykenae lebih banyak membangun benteng untuk pertahanan. Dinding benteng mereka biasanya setinggi 40 meter atau 50 kaki dan disusun dari batu bara besar dengan berat bertonton yang disatukan tanpa perekat seperti ini contohnya. Ini adalah bentuk-bentuk benteng ya, 40 kaki. Jadi dari ukuran manusia mungkin seperti di sini posisinya. Ini benteng yang
terbuat dari batu-batuan tanpa ada perekat ya, hanya disusun. Ya, disusun dan juga ya sudah diperhitungkan mengenai kekuatannya. Ya, cuma karena sifatnya tidak ada perekat, jadi sampai saat ini ya posisi tersebut musnah, hancur, dimakan oleh zaman. Salah satunya adalah beteng di Tiryns dan Mykenai merupakan salah satu. Ini adalah salah satu contohnya. Selanjutnya kita masuk kepada periode selanjutnya, yaitu periode arkaik. Ini sudah mulai ada perkembangan pembangunan. Pada zaman ini, orang Yunani tak lagi berminat membangun istana bagi para raja. Mereka lebih suka membangun kuil para dewa. Jadi mindset atau pemikiran mereka sudah berubah dari awalnya membangun istana sudah mengarah kepada bangunan yang sifatnya religi, yaitu bangunan berupa kuil yang diperuntukkan bagi para dewa. Kuil-kuil Yunani yang tertua dibangun sekitar tahun 800 sebelum Masehi, terbuat dari kayu, bentuknya berupa segi empat dan dengan beranda di keempat penjurunya yang disertai oleh tiang dari batang pohon. Atapnya kemungkinan berupa jerami dan rerumputan atau bisa juga dari atap genteng. Ini pembangunan awalnya mereka banyak mengeksploitasi bahan-bahan alam, yaitu kayu, batang pohon untuk dijadikan tiang dan juga ada beberapa jerami yang digunakan untuk atapnya. Pada kuil arkaik awal, tiang dan atapnya dibuat dari kayu dan di bawah tiang ditaruh ya batu dataran bagian atas dan ditaruh juga potongan-potongan kayu untuk itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada periode klasik ya. Periode klasik ini sudah ada perkembangan lagi. Ketika ada pergantian periode dari arkaik ke klasik, ini meskipun tidak banyak muncul perubahan pada arsitekturnya, tapi ada banyak pada masa ini banyak kuil dari periode dibandingkan dari periode sebelumnya. Yaitu ini salah satu contohnya, kuil klasik paling terkenal pada masa itu yaitu kuil Parthenon di Athena. Rancangannya menggabungkan gaya lama atau Doria dan gaya baru, ya penggabungan dua gaya. Ini Parthenon adalah kuil bagi dewa Athena yang namanya Parthenos atau artinya Athena suci. Kuil ini dibangun pada tahun 440 sebelum Masehi. Kuil ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu kuil terbaik yang pernah dibangun. Keseluruhan bangunan dibuat dari marmer dan bagian depan terdapat dengan tiang yang juga terdapat relief agar Parthenon bisa tampak mengarah ke langit. Bentuk arsitektur melengkungkan banyak garis ke arah atas pada bagian tengahnya. Ini meskipun terlihat lurus, tetapi ada unsur-unsur lengkung yang tidak terlalu kelihatan yang ditampilkan. Selanjutnya kita masuk ke periode Helenik ya. Sesudah klasik kita masuk periode Helenik. Ini periode perkembangan lebih pesat lagi. Sudah perkembangan yang dikendalikan oleh kerajaan. Pada periode ini pemerintahan Yunani belum terpusat ya. Artinya sudah ada banyak pemukiman dibangun ya. Dan kota sudah mulai ditata lebih bagus karena ada pemerintahan meskipun belum terpusat yaitu di mana-mana masih terdapat kota-kota yang berdiri sendiri-sendiri. Gaya bangunan bawaan mereka sangat mempengaruhi perkembangan seni Eropa saat ini ya. Awal arsitektur Helenik mempunyai corak secara umum dengan pendahulunya yaitu menurut corak zaman dahulu serta pembuatan kuil mengambil contoh Megaron Aegean. Ya, Megaron Aegean adalah rumah besar di wilayah Aegean, salah satu wilayah yang ada di Yunani. Ya. Konstruksi bangunan itu seperti kuil dan patung dirancang dengan model bangunan-bangunan klasik ya. Nah, ini masih melanjutkan model klasik. Dan selanjutnya setelah periode Helenik, berkembang periode Helenistik. Pada periode Helenistik ini orang Yunani tetap membuat kuil, namun mereka juga mulai membangun bangunan umum besar lainnya. Nah, ini. Mereka juga membangun bangunan lain, yaitu ada yang namanya teater untuk pertunjukan dan gimnasium yang digunakan untuk berolahraga. Dan karena banyak pertempuran, mereka juga banyak membangun benteng. Nah, ini adalah
contoh teater. Teater ini adalah tempat pertunjukan, ini adalah tempat duduk ya penonton, sedangkan ini adalah tempat para orang-orang yang memberikan pertunjukan ya, entah pertunjukan dalam bentuk pertarungan ataupun pertunjukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seni, tarian dan sebagainya. Di sini ya mereka laksanakan. Dan untuk gimnasium itu sendiri adalah tempat untuk melakukan kegiatan gym. Gym ada senam, ada olahraga lainnya di tempat ini. Ini sudah mulai mereka aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra. Ya. Dan setelah zaman Alexander Agung ini menaklukkan Asia Barat pada tahun 300-an sebelum Masehi, arsitektur Yunani menyebar ke Asia Barat. Nah, ini sampai ke India. Nah, jadi kekuasaan dari kerajaan yang dipimpin oleh Alexander Agung melakukan invasi. Mereka melakukan invasi sampai kepada wilayah Asia dan juga mereka menyebarkan pengaruh-pengaruh Yunani itu sampai ke sana. Nah, makanya pengaruh Yunani itu berkembang juga sampai ke daerah-daerah lain, sampai ke daerah-daerah di wilayah Asia. Salah satunya di India. Selanjutnya kita melihat prinsip-prinsip di dalam arsitektur Yunani. Ya, prinsip-prinsip yang pertama yaitu sistem struktur ya. Kita melihat sistem strukturnya. Arsitektur Yunani ini memberikan kesan wujud pada bangunannya dengan menonjolkan atau menekankan pada kolom dan balok. Ini kolom-kolom dan balok merupakan ciri khas ya atau kesan yang ingin ditonjolkan secara arsitektural. Ya, masih minim sekali penggunaan dinding-dinding. Sebagian besar ini kolom-kolom berukuran raksasa. Jadi kalau ukuran manusia sampai berapa kali lipat dari ketinggian dari kolom ini. Kolom ini sangat-sangat monumental, besar, dengan diameter yang cukup besar, sangat besar juga. Ini manusia seukuran berdiri pada posisi bagian kaki kolom saja, posisi ketinggian manusia. Selebihnya adalah ketinggian monumental dari kolom itu sendiri. Kolom dan balok ini tidak hanya sebagai bagian dari struktur, namun juga digunakan sebagai elemen pembentuk ruang, sehingga kejujuran struktur sangat tampak pada bangunan-bangunan di Yunani. Artinya kejujuran struktur itu kolom memang diekspos, diperlihatkan memang adanya kolom, dan juga balok itu terlihat jelas sambungan antara kolom dan balok ya. Pada saat itu bangunan arsitektur Yunani belum mengenal sistem struktur kuda-kuda atau segitiga, sehingga seluruh atau sebagian dari bangunan tersebut ya digunakan dengan bahan yang dari marmer. Ini memanfaatkan material-material alam yang ada di lokasi dengan mengeksploitasinya. Nah, ini cukup menarik sekali karena mereka kaya akan bahan batuan marmer itu sendiri dan diterapkan pada bangunan. Selanjutnya kita melihat pada berikutnya adalah elemen dari interior sebuah kuil ya. Kita melihat di dalam kuil itu sendiri ada yang namanya inti. Inti dari kuil itu adalah naos ya. Ya, naos ini posisi pada bagian tengah. Ini naos atau suatu ruang tempat meletakkan patung dewa dengan pintu utamanya menghadap timur. Nah, oke. Ini patung dewa. Nah, di sininya ya. Patung itu diletakkan di sebuah podium panggung yang rendah atau namanya krepidoma, sekitar 3 anak tangga. Nah, ini adalah posisi patung. Posisi di sini adalah posisi tempat berdirinya patung. Nah, ini patung dewa. Ini posisi pada bagian ini di dalam ruangan interior bangunan. Ya. Bagian depan naos adalah portiko atau pronaos. Ini adalah serambi yang bertiang-tiang. Nah, ini. Jadi di depan sini adalah serambinya. Jadi pintu masuknya dari depan. Nah, ini adalah Opsistidamus, ada bagian belakang dari kuil. Selanjutnya kita melihat ada istilah yang berkembang di dalam arsitekturnya itu. Ada optical correction. Optical correction yang dimaksudkan ini adalah seperti ini. Kita melihat masyarakat Yunani merupakan masyarakat yang memiliki kecerdasan. Kecerdasan mereka tampak pada cara berpikir mereka ya. Mereka
eh, memperhitungkan kesan bangunan terhadap mata manusia. Artinya dengan model yang ada ini, bentuk model yang direncanakan, ya, model yang dirubah dan bagian B ini, dan model yang dikoreksi. Artinya pada bagian bangunan itu mereka memperhatikan sudut pandang dari manusia. Jadi perspektif mata manusia yang melihat, ya, pada bagian depan agar terlihat lurus, ya. Maka pada bagian depan ini ada dinaikkan ketinggiannya. Karena kalau tidak dinaikkan, ya kemungkinan akan tampak seperti ini. Ya. Setelah dikoreksi dinaikkan 0,82 pada bagian atas dan 0,80 pada bagian bawah. Nah, ini menggunakan ukuran-ukuran yang mereka sudah tetapkan, ukuran kaki. Ya. Oleh karena itu terjadi perubahan. Nah, optical correction ini mempelajari pengaruh optik pada lensa mata manusia, yaitu sudut pandang dan jarak antara memandang dengan bangunan atau bangunan yang ada dipandang, terjadi ilusi atau perbedaan antara yang dipandang dan dilihat. Ini salah satu terobosan mereka. Ya, jadi kalau misalnya, karena tujuannya untuk melengkungkan ini adalah suatu wujud untuk mereka melakukan penyembahan kepada para dewa. Meskipun pada kenyataannya bangunan tampak terlihat lurus, ya. Ya, jadi kalau diperhatikan secara, karena dia bersifat bangunan monumental yang berukuran besar, jadi memang tidak terlalu terlihat lengkungan ini. Ya, berbeda dengan kalau bangunan yang berukuran kecil, ya. Karena berukuran besar, dia meskipun dinaikkan seperti ini, dia akan tampak lurus oleh pandangan mata secara awal. Tetapi kalau diperhatikan secara detail, itu akan terlihat lengkungannya meskipun tidak terlalu terlihat, ya. Karena pengaruh optical correction ini, pengaruh optik manusia, pengaruh mata manusia di dalam memandang. Selanjutnya kita akan melihat ada hal yang terkenal di dalam arsitektur Yunani sampai saat ini dan kerap digunakan oleh para arsitek jadi referensi di dalam mendesain. Ada yang namanya langgam arsitektur Yunani atau ciri khas yang menjadi arsitektur Yunani. Ini ada disebut kalau dalam istilahnya yaitu order, ya. Ada Doric order, Ionic order, dan Corinthian order. Nah, ini kita akan melihat satu persatu apa-apa saja langgam atau order tersebut, ya. Ini yang pertama adalah langgam Doric atau Doric order, ya. Doric order ini pada tampilan yang dimaksudkan itu adalah tampilan-tampilan kolom dan pengolahan detail arsitektur. Nah, ini pengolahan keseluruhan tiga langgam ini adalah pada pengolahan detail arsitektur, pada detail-detail kolom sampai detail sudut pada bagian atas bangunan, ya. Ini diolah secara detail. Ini kita akan lihat pertama langgam Doric itu. Ini pada langgam Doric ini atau Doric order ini, budaya seni termasuk arsitektur sudah dikembangkan oleh orang-orang Aegean. Aegean itu di wilayah Yunani, bagian Pulau Crete, ya, atau disebut biasa sebagai Dorian, ya. Oke, dimulai dari Pulau Crete itu sendiri menyebar ke Yunani daratan dan sekitar pulau laut, pantai laut Aegean. Arsitekturnya itu sangat ciri khas dengan wilayah tersebut, ya. Makanya disebut dengan Doric order atau langgam Doric. Ini merupakan aliran arsitektur Yunani yang sangat tua. Ini bentuknya terdiri dari kolom dan balok kayu dengan atap datar dari bahan-bahan alami, bagian dari pohon yang menggunakan atap pelana. Nah, ini atapnya adalah atap pelana, ya. Jadi mereka menggunakan ini cikal bakal penggunaan kolom-kolom klasik, ya, tiang-tiang rumah klasik. Ini di awal-awal yaitu penggunaan kolom-kolom dari arsitektur Yunani dan pengolahan detail arsitektur. Ini menggunakan atap pelana miring sisi dua. Memiliki kolom yang gemuk, ya. Ini kolomnya boleh dikatakan gemuk dan bulat, ya. Ini gemuk dan terdiri dari tumpukan-tumpukan batu yang berbentuk silinder. Nah, ini adalah berupa tumpukan-tumpukan batu yang dibuat dengan bentuk yang bulat, ya. Ini bulat dan pada bagian atasnya ini ada bentuk-bentuk khusus yang mereka tampilkan, ya, seperti ini.
Ini adalah bentuk-bentuk detail bagian atasnya, ya. Detail bagian atasnya dari kolom tersebut ya. Ada lengkuk, ada bentuk bulat ditambah dengan kombinasi dengan bentuk persegi. Ya. Selanjutnya kita akan melihat langgam yang berikutnya adalah langgam ionik atau ionic order. Nah, ionic order seperti ini ada berbeda dengan langgam sebelumnya. Ini berasal dari suku Ionian yang mendiami kepulauan Ionian di timur laut Aegean. Ini pada bagian sebelah pulau itu sendiri, sebelah pulau Crete ya. Ini aliran ini disebut langgam ionik sesuai dengan wilayah kepulauan di mana aliran ini berasal. Ya. Susunan konstruksi kolom tidak banyak mempunyai perbedaan, namun berdasar pada proporsi dan dekorasinya. Nah ini bentuknya abstraksi dari bentuk shell kerang yang melingkar seperti spiral. Nah ini kita melihat ada bentuk melingkar seperti spiral ya. Ini adalah bentuk ciri khas khusus ya pada detail arsitekturnya. Nah ini ditambah lagi dengan ornamen-ornamen berupa gambar-gambar pada bagian atasnya. Jadi pertemuan antara kolom dan balok ini diolah secara arsitekturalnya. Ini menggunakan ornamen-ornamen khusus ya. Kita melihat ya seperti ini detailnya ya tampilannya. Jadi menggunakan ukiran-ukiran tangan manusia dengan bentuk yang sudah didesain bentuk-bentuk melingkar spiral ya ini merupakan keindahan secara visual bagi penganut arsitektur klasik ya ini. Jadi banyak ornamen-ornamen, bentuk kolomnya juga dibuat unsur-unsur garis vertikal ke bawah dan juga dikombinasikan dengan bentuk-bentuk. Ini detail arsitekturnya sangat terlihat sekali bentuk spiral tersebut, bentuk shell atau kerang ya maaf, shell kerang, bentuk badan kerang. Selanjutnya kita akan melihat ada langgam Corinthians atau Corinthians order. Ya, ini seperti ini. Ini agak berbeda, tapi kita bisa melihat sendiri detail arsitekturnya dari Corinthians order itu. Nah, ini seperti namanya yaitu asalnya dari bangsa Korintian atau Korint yang mendiami di wilayah Yunani. Di wilayah ini di daratan sebelah barat, termasuk di wilayah Athena. Itu berseberangan dengan kepulauan Ionik yang berada di sebelah timur Laut Aegea. Aliran ini sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi, namun mulai dikembangkan oleh orang-orang Athena pada awal zaman Romawi sekitar tahun 50 sebelum Masehi. Nah, ini sebenarnya sudah lama, cuma berkembangnya masih agak terlambat ya. Karena dan yang mengembangkan juga bukan orang-orang Yunani, tapi orang-orang Romawi. Nah, konon ornamen berupa kolom Korintian itu mendapat inspirasi dari pengamatan terhadap keranjang bunga pada makam salah seorang suku Korin. Nah, ini bentuknya seperti bunga. Nah, banyak pengamat yang melihat ini adalah bentuk-bentuk bunga. Ya, dan memang sangat jelas sekali ini adalah bentuk-bentuk bunga dan daun-daunnya yang melengkung ya, melingkar. Ini ya kurang lebih seperti ini tampilannya, bentuk-bentuk detail arsitekturnya, ada bentuk-bentuk bunga itu ada kelihatan daun dan pucuk dan lengkungan-lengkungan lainnya. Memang boleh dikatakan ramai terhadap tampilan arsitekturnya, tampilan ornamen-ornamennya. Jadi ditampilkan pengolahan dari bentuk kolom dan ujung kolom ini sendiri. Ya. Selanjutnya kita melihat kepada arsitektur bangunan-bangunan di arsitektur Yunani. Ada beberapa bangunan dan sebagian besar itu adalah bangunan kuil. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah kuil Parthenon. Ya, seperti saya sampaikan dari awal, bahwa ini kuil Parthenon adalah kuil yang sangat terkenal di Yunani. Kuil ini terletak di kota tua Akropolis di Athena, ibu kota Yunani. Kuil ini merupakan salah satu kuil di daratan. Ini posisinya di sini. Jadi sekeliling ini banyak terdapat kuil-kuil ya. Ini termasuk kuil yang berukuran besar ya dan dibangun lebih awal-awal. Di sekitar kuil Parthenon terdapat bangunan-bangunan lain seperti ada kuil Erectum, patung Athena, Promachos dan
Propylaea. Ini banyak bangunan-bangunan di sekitar ini. Nah, kuil Parthenon ini dibangun dengan maksud untuk menyimpan patung-patung pemujaan Dewi Athena. Dan karena pada masa lalu banyak orang-orang yang mempunyai adanya dewa, maka dibangun kuil untuk pemujaan terhadap dewa-dewa tersebut. Ya. Parthenon itu berarti pemujaan dewa Athena, yang namanya Parthenos ya. Parthenos itu artinya wanita yang bisa menikah tapi tidak menikah. Dan menurut ceritanya Dewi Athena itu lahir dari dewa Zeus ya. Dewa Zeus itu kita dikenal bersama bahwa adalah dewa, ya, dewa kebesaran dari Yunani. Dan Dewi Athena ini merupakan simbol dari kebersihan jiwa, pikiran, dan hati. Nah, jadi anak dari dewa Zeus ini adalah Dewi Athena yang namanya Parthenos. Ini denahnya. Jadi dikelilingi oleh banyak kolom besar ya. Ya. Oleh yang namanya colonnade ya, atau kolom-kolom yang membentuk ruang. Ini colonnade. Ini kolom-kolom ini yang membentuk ruang. Di ruang-ruangannya tanpa ada sekat-sekat dinding ya. Ini kecuali pada bagian ini. Ya, bagian dalam ini sudah mulai ada sekat-sekat ya. Kalau bagian depannya ini dikelilingi oleh kolom tanpa sekat dinding ruang. Ini adalah pembentuk ruangan itu sendiri pada bagian dalam. Nah, di dalam bagian-bagian dari kuil ini kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah portiko. Portiko ini adalah deretan kolom yang membentuk suatu ruang yang biasanya transisi menuju inti kuil. Oke, kita melihat ini adalah portikonya. Membentuk suatu ruang biasanya transisi menuju dari inti kuil. Nah, ini pada bagian depannya. Selanjutnya ada Opistodomos ya. Opistodomos ini ruang yang terletak pada bagian belakang. Ini adalah Opistodomos, tempat suci, yaitu sebuah hall of the virgins yang dianggap sebagai tempat yang sakral. Ini adalah tempat-tempat suci. Sedangkan yang berikutnya adalah naos. Naos merupakan inti kuil. Nah, ini adalah naos pada bagian tengah. Inti kuil yang digunakan sebagai tempat pemujaan Dewi Athena. Di dalam naos itu terdapat sebuah patung Dewi Athena. Ini posisi patungnya berada di sini. Nah, ini posisi di tengah ini ada panggung kecil. Nah, ini ditempatkanlah patung di Dewi Athena itu sendiri. Nah, ini patung Dewi itu berada pada bagian tengah yang posisi memegang seekor burung ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kuil Parthenon ya, kurang lebih bentuknya tampak perspektifnya dari luar seperti ini. Nah, kuil Parthenon itu dibangun antara tahun 447 sebelum Masehi sampai dengan 432 sebelum Masehi dengan marmer pentalik sebagai karya dari seorang arsitek yang namanya Ictimus dan Kallikrates, dan melibatkan juga ahli pematung pada zaman itu yang bernama Paidia. Nah, ini jadi banyak-banyak ornamen yang diukir menggunakan tenaga tangan manusia. Ini dirancang oleh arsitek pada zamannya yaitu Ictimus dan Kallikrates. Mereka sudah merancangkan bentuk bangunan ya, kolom-kolom berjajar ini pada bagian-bagian depan ya, sampai mengelilingi bangunan. Ini terdapat kolom-kolom menunjukkan kesakralan dari bangunan tersebut ya. Ini pada bagian atap. Ini atapnya atap pelana, dan pada bagian atap pelana ini banyak terdapat ornamen-ornamen berupa patung-patung ya. Patung-patung itu sendiri. Pedimen ini berisikan relief atau ukuran yang menggambarkan bagaimana kehidupan dewa yang dipuji, yaitu Dewi Athena yang merupakan anak dari dewa Zeus. Ini kehidupan dari Dewi Athena itu sendiri. Selanjutnya kita melihat kepada kuil Erechteum. Kuil Erechteum itu adalah merupakan sebuah kuil pengganti yang bangunan sebelumnya mengalami kehancuran pada tahun 480 sebelum Masehi akibat peperangan dengan bangsa Persia yang dipimpin oleh yang namanya Salamis ya. Ini adalah posisinya, ini posisi di tengah. Posisi dari kuil tersebut ya, berdampingan dengan kuil Parthenon, ya, berdekatan dengan kuil Parthenon. Selanjutnya kita melihat pada kuil ini yang dibangun oleh seorang arsitek bernama Meniscicles.
yaitu pada tahun 421 sampai dengan 405 sebelum Masehi, dan terletak pada situs yang dikelilingi oleh hutan keramat dan tanah pekuburan. Ini adalah wilayah-wilayah hutan keramat dan tanah pekuburan. Oke, kuil ini dibangun untuk memperingati pertarungan antara Athena dan Poseidon dengan gaya bersifat ionik dan banyak pemujaan Athena. Oke, kita melihat ini ada denahnya, perletakannya. Kuil yang utama dibagi menjadi dua bagian, dipersembahkan kepada pemujaan dari dua dewa utama, Attika, Athena, dan Poseidon dan Erectus. Kuil ini memiliki dua level yang didirikan pada site yang tidak tepat, sehingga serta membutuhkan penambahan tempat suci bagi tiga dewa. Ini adalah tampak dari sebelah selatan, dan ada berikutnya adalah tampak dari sebelah timur. Ini kurang lebih tampak dan potongannya seperti ini ya, bentuk-bentuknya. Selanjutnya ada bangunan yang namanya Propylaea. Ya, ini Propylaea adalah bangunan berbentuk gerbang, merupakan karya arsitek yang sama, yaitu Mnesiakos. Tapi pembangunannya tidak sempat terselesaikan karena terjadi peperangan dengan bangsa Peloponnesia. Puing-puing dari bangunan tersebut masih bisa dilihat sampai sekarang, tetapi ada beberapa bangunan yang sudah hilang, antara lain yaitu Pinakotheka, yaitu sebuah galeri seni, dan Theater Dionysius Odeon, sebuah ruang musik dari Herodes Atticus, dan Stoa, sebuah tempat berteduh dan tempat berpameran dengan kolonel. Nah, ini adalah bentuk bangunan yang peninggalannya seperti itu. Nah, kita akan melihat kembali. Ada berikutnya adalah kuil Athena Nike. Nah, kuil Nike ini merupakan kuil terkecil yang bagi penduduk Athena dianggap sebagai kuil pembawa keberuntungan bagi kota Athena. Kuil ini merupakan salah satu tempat suci yang dipersembahkan kepada kemenangan Athena yang dibangun oleh Kallikrates. Ini adalah bentuk bangunannya. Ukurannya agak kecil dibanding kuil-kuil yang lainnya. Kuil ini merupakan salah satu dari bangunan ionik pertama di Athena. Gaya bangunannya terdiri dari 4 ioniknya. Ini bagian depannya 4 ionik dengan 4 kolom. Yang kolom-kolom ionik itu sendiri ada yang berbentuk spiral, ya, dan juga bentuknya amfiprostyle, ya, di mana terdapat portiko serambi yang bertiang-tiang pada setiap akhirnya, namun tidak terdapat pteron atau outer colonnade. Nah, ini posisi gambar denahnya sangat sederhana sekali. Cuma ada beberapa kolom kecil, ya. Kolom kecil, ada dinding penyekatnya dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada kuil Artemis, ya. Kuil Artemis itu adalah kuil yang terdapat di daerah yang namanya Efesus, ya. Efesus adalah bangunan kuil tersebut adalah bangunan dengan pahatan gendang pada kolom bangunannya. Dinding luarnya berbentuk sudut dan memiliki sebuah halaman berbentuk cekung yang luas mengelilingi bangunan dengan ciri khas Asia kecil. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini bangunan kuil tersebut ya berukuran 10 kali 21 kolom, ya, pada bagian depan 10 kali 21. Nah, dengan jumlah kolom itu kurang lebih 122 dan jumlah trap 7 tangga, ya, tangga besar. Oke, kita selanjutnya melihat ada kuil Apollo. Ya, kuil Apollo ini seperti ini atau kuil Apollodorik, ya. Ini dipersembahkan kepada dewa Apollo dan memiliki luas 6 kali 16. Bertempat di kawasan Delphi yang merupakan tempat yang paling menarik dari semua tempat suci yang ada. Dan terkenal sebagai tempat duduk kuil dan sebagai tempat peramal para dewa Apollo. Nah, ini di tempat ini semua bangunan saling berhubungan, di mana tiap tahap terpenting dari sejarahnya ini pada abad ke-16, susunan altarnya di sekitar jalan berliku-liku ke arah selatan menciptakan rangkaian pemandangan. Bangunan Doric itu pertama terdiri dari 100% marmer, yang di marmer dinding ini dihiasi pahatan yang ditujukan untuk puji-pujian terhadap Apollo itu sendiri. Ya, Apollo adalah dewa mereka. Ya, ini puji-pujian karena menurut pemahaman mereka dewa Apollo ini adalah dewa yang menyukai puji-pujian, dalam menyukai hiburan. Jadi mereka berusaha memberikan hiburan kepada dewa Apollo melalui satu sarana tempat
melakukan puji-pujian ini di kuil ini. Selanjutnya ada kuil Olimpiade Zeus. Ya. Ini terdapat di Sisilia, dan bangunan terbesarnya adalah kuil Olimpiade Zeus, ya, di mana terdapat di bangunan dinding bersatu dengan Dorik di luar kolom. Nah, ini adalah interiornya, di mana pada bagian tengahnya terdapat patung Zeus yang berukuran raksasa, berukuran besar. Ini adalah wilayah kolom-kolom yang berjajarnya. Ini patung Zeus yang berukuran besar. Ini adalah tampak eksteriornya, tampak luarnya. Nah, ini menggunakan model matur Dorik, ya. Secara keseluruhan dibangun dengan plesteran batu kapur atau gamping dengan hiasan marmer, dan marmernya itu sampai pada genting atap, ya. Hampir keseluruhan itu menggunakan marmer. Ya, ini juga banyak melibatkan juga pematung-pematung yang hebat pada zamannya. Ini adalah posisi berdiri patung Dewa Zeus, posisi patung Dewa Zeus raksasa ada di dalam kuil itu. Selanjutnya ada kuil Hephaestus. Ya. Kuil Hephaestus ini terletak sekitar 500 meter dari utara barat dari Akropolis ini. Ya, Akropolis itu adalah tempat dari kuil Parthenon. Ya. Kuil Hephaestus ini adalah kuil Yunani yang terbaik dan diawetkan di dunia. Ini sampai sekarang konon masih tetap awet, meskipun banyak bagian-bagian yang hancur. Ya. Kuil ini dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi di sebuah distrik yang berisi banyak pengecoran logam. Oleh karena itu didedikasikan untuk Hephaestus. Hephaestus itu adalah dewa yang mengerjakan logam. Nah, ini menurut kepercayaan dari bangsa Yunani, agama Yunani. Kuil Hephaestus dirancang oleh seorang arsitek yang juga merancang Parthenon, yaitu Ictinus. Yaitu salah satu arsitek yang sudah berhasil membuat kuil-kuil sebelumnya. Selanjutnya ada kuil Poseidon. Nah, kuil Poseidon ini adalah salah satu kuil yang paling ikonik di Yunani. Ini terletak di Sonion atau 70 km dari sebelah tenggara Athena. Kuil Poseidon ini didedikasikan bagi sang dewa laut. Ya, kita ketahui bersama bahwa Poseidon ini adalah salah satu dewa di Yunani yang adalah dewa laut, ya, dewa laut di bangsa Yunani. Poseidon dibangun antara tahun 444 sampai 440 sebelum Masehi. Terdiri dari 42 tiang yang terbuat dari marmer putih yang menjulang tinggi hingga 6 meter. Di ruang pemujaan terdapat sebuah patung perunggu Poseidon yang tingginya 6 meter. Ini adalah bekas peninggalannya. Ini sampai saat ini masih banyak dikunjungi oleh wisatawan. Ya, peninggalan kolom tinggal yang tersisa adalah tinggal kolom dan baloknya. Ini masih berdiri kokoh, tetapi dimakan oleh zaman satu persatu. Ini makanya agak berhati-hati kalau para wisatawan yang berada di sana. Dan kuil ini berada di puncak sebelah bukit berbatu dan menghadap ke laut Aegea di Saroni. Bangunan kuil yang tersisa, ya, ini tinggal 15 tiang Dorik dan terlihat eksotik, ya, dengan cahaya laut yang berkilauan. Ini posisinya berdekatan dengan laut, jadi ada view pandangan dari laut. Ini background laut itu bisa terlihat dari sini. Selanjutnya dari pembahasan kita tentang arsitektur Yunani, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu arsitektur Yunani dimulai dari sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Crete, ya, di mana pada saat itu mulai peradaban. Sudah ada dua bentuk peradaban, yaitu peradaban Minoa dan Mykenae. Dan kita melihat juga dari arsitektur Yunani itu sangat identik dengan kolom atau pilar yang dikelilingi, ya, yang mengelilingi kuil, ya. Ini istilahnya colonnade. Jadi colonnade itu adalah kolom-kolom yang mengelilingi bangunan kuil itu sendiri. Selanjutnya kita melihat ada di dalam arsitektur Yunani ada penekanan. Oke. Ini adalah penekanan, lebih banyak menekankan pada desain kolom dan balok yang diolah secara detail. Arsitekturnya sangat detail sekali, ya. Karena banyak melibatkan juga menggunakan ornamen-ornamen yang dikerjakan secara rumit, ya. Ada bentuk-bentuk, kita melihat ada beberapa langgam yang berkembang yang menjadi ciri khas di dalam arsitektur Yunani. Langgam kolom-kolom, ya, baik Dorik, Ionik, dan Corinthians itu sendiri.
yang berkembang di awal-awal. Dan sampai saat ini bentuk-bentuk tersebut masih diterapkan. Ya. Karakter bangunannya langsung memperlihatkan struktur. Ya. Jadi dari bentuk itu sudah terlihat bentuk-bentuk strukturnya. Ya. Sudah terlihat jelas bentuk struktur dari bangunan itu sendiri, dan juga ya memperlihatkan ciri khas dari bangunan tersebut ya. Dan sistem struktur sebagian besar adalah sistem struktur sederhana. Mereka belum mengenal yang namanya kuda-kuda, ya, kuda-kuda atap dan lain sebagainya. Tapi semuanya dibuat dengan bahan-bahan yang menggunakan marmer ya, bahan-bahan yang menggunakan batu, sistem struktur batu. Karena pada zamannya itu belum mengenal teknik-teknik pembangunan yang sifatnya modern, masih serba klasik ya. Tapi meskipun dari bentuk tersebut sampai saat ini ada beberapa bangunan meskipun sudah tidak utuh, tetapi masih jadi meninggalkan jadi peninggalan arsitektur dunia, masih bisa disaksikan oleh orang-orang yang berkunjung, para wisatawan yang berkunjung ke wilayah Yunani. Yang berikutnya adalah yang menjadi ciri khas adalah penggunaan optical correction yang mempengaruhi visualnya. Ini ya meskipun masih dalam arsitektur klasik ya, tapi mereka sudah menerapkan yang namanya optical correction itu sendiri. Ini sengaja dibuat. Ini bangunannya itu bisa terlihat tidak terlalu terlihat lurus karena ukurannya yang besar ya. Jadi tapi dengan demikian ada upaya-upaya untuk membuat seperti itu dengan metode optical correction, sudah mulai bagaimana memaksimalkan visualisasi dari optik penglihatan manusia itu sendiri. Baiklah, itu demikian dari saya pemaparan tentang arsitektur Yunani. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan juga semoga bisa menambah wawasan dan juga pemahaman Anda terhadap arsitektur klasik Eropa yang dalam hal ini adalah arsitektur Yunani. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya, dan sampai jumpa kembali pada pembahasan perkembangan arsitektur lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.